Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan gua Pragos di channel kesayangan kita, Refocus. Oke, di video kali ini gua akan rekap alur cerita film berjudul Cross X Wars, dimana setelah 1 tahun kelulusan Takia Genji, kini Sujuran dihuni oleh generasi baru seperti trio Ebizuka, Bando yang ingin menguasai sekolah itu, dan orang yang tidak terkalahkan yaitu Rindaman. Lu sopan saya segan, mungkin itulah jika ia mempunyai kata mutiara. Karena dalam sejarah Sujuran belum pernah ada orang yang bisa menyatukan sekolah itu selain Tsukishima Hana, dan itu masih jauh dari cerita ya. Dan sekarang muncullah satu-satunya orang yang mampu mengimbangi kekuatan Rindaman dan akan menjadi kartu asnya Sujuran. Namun sayangnya ini masih anime ya. Oke, sebelum lanjut siapkan dulu Kopai dan Udbrainya cuy, kita gas. Film ini diawali dengan seorang pria kelas 1 Sujuran bernama Yasuda yang sedang dipalak dan diganggu oleh kelas 2 Sujuran bernama Akutsu di dalam kereta. Dan karena Yasuda yang tidak mau memberikan uangnya, ia pun langsung kabur ke belakang kereta dan menutup pintunya. Saat sedang menahan pintu itu, tidak sengaja ia menjatuhkan dompetnya yang langsung diambil oleh seorang pria pirang bernama Harumichi Boya. Lalu Boya membuka dompet itu dan melihat ada sebuah foto wanita yang kawaii cantik. Melihat hal itu pun ia memutuskan untuk membantu Yasuda agar dirinya bisa bertemu dan berkenalan dengan wanita di foto itu. Dan menyuruh Yasuda untuk membukakan pintunya karena ia yang akan melindunginya dan menghajar berandalan itu. Tapi bukannya melawan, ia malah terjedur ke besi dan langsung dikeroyok oleh Akutsu dan anak buahnya dan menganggap Boya sangatlah lemah. Ketika sampai di sekolah, Boya langsung masuk ke ruangan kepala sekolah sebagai murid pindahan kelas 2 ke Sujuran. Tidak lama kemudian Yasuda datang ke sana dengan keadaan telanjang karena setelah tadi Boya pingsan, Akutsu langsung menghajarnya lalu menelanjanginya, dan itu membuat Yasuda marah kepada Boya karena itu adalah salahnya. Setelah itu Boya masuk ke kelasnya dan memperkenalkan diri sebagai murid pindahan. Namun dari bangku belakang ada seorang yang menghina nama Boya itu alay dan jijai, yang ternyata itu adalah Hiromi dari trio Ebizuka. Mendengar hal itu, Boya langsung melemparkan sepatunya ke kepala Hiromi dengan alasan kalau sepatunya terbang sendiri. Mendengar hal itu, Hiromi berniat untuk balas dendam. Di jam istirahat, Boya melihat Akutsu dan anak buahnya melewati kelas Boya. Melihat hal itu, ia langsung mengajarnya untuk balas dendam saat di kereta tadi. Tapi ketika akan mengajarnya, tiba-tiba dari belakang Hiromi langsung membanting Boya habis-habisan. Namun bukannya KO, Boya langsung menghajar Hiromi balik dan diakhiri dengan pukulan ngacleng hingga jauh dan melampauinya, dan membuat Akutsu terkejut. Tapi karena ia berjumlah 5 orang, Akutsu tidak mundur dan ingin mengeroyok Boya. Namun akhirnya Akutsu dan anggotanya langsung dibantai habis. Sedangkan Boya yang langsung memberikan bajunya kepada Yasuda. Di sini Yasuda tidak percaya kalau Boya telah menghajar anggota Akutsu. Dan alasan Boya menghajar Akutsu karena ingin diperkenalkan dengan wanita yang ada di foto Yasuda. Lalu Boya memutuskan untuk mengangkat Yasuda sebagai anak buah pertamanya meskipun Yasuda menolaknya. Dan di sini Yasuda mengingatkan agar tidak seenak jidat di sekolah Sujuran, di mana sekolah cross yang dibenci oleh masyarakat. Namun Boya langsung mengeluarkan quotesnya. Dan kabar Boya yang menghajar 5 orang sekaligus Hiromi langsung tersebar cepat di Sujuran, yang membuat Makoto dan Honjopon dari trio Ebizuka marah karena Hiromi yang malah kalah dari anak baru di situasi antara praksi Bando dan trio Ebizuka yang masih panas untuk memperebutkan kekuasaan di Sujuran. Kemudian mereka berdua berniat untuk balas dendam kepada Boya dengan batu kertas gunting dan siapa yang akan menghajarnya. Dan ternyata orang yang akan menghajar Boya adalah Mako. Bisa disebut ia adalah orang paling kuat dibanding kedua temannya. Kemudian Mako mengajak Boya untuk ke belakang sekolah dan langsung menghajarnya. Terlihat di sini Boya terus dihajar tanpa belas kasihan. Di tengah perkelahian itu, foto wanita yang dipegang Boya terjatuh dan ia lebih mementingkan itu dibandingkan bayuannya. Dan itu membuat Mako sangat marah karena merasa diremehkan. Namun setelah mengambil foto itu, Boya langsung ngajingkang Mako dan langsung KO dengan satu tendangan saja. Dan itu membuat semua orang yang melihatnya termasuk Pon terkejut. Karena Mako yang bisa dibilang 5 orang berpengaruh di Sujuran bisa kalah hanya dengan satu tendangan saja, sama seperti Hiromi.
Dan itulah awal baru dari situasi di Sujuran. Setelah kejadian itu, Boya dan Yasuda yang sedang di sekolah hampir saja baku hantam dengan Senda, salah satu tangan kanannya Bando. Namun untungnya ada guru yang meleranya. Lalu Yasuda kembali menceramahi Boya, jangan merasa jagoan karena bisa mengalahkan Akutsu, di mana Akutsu hanya bawaan saja, dan sekolah ini sangat kejam karena ada banyak gangster di sana, termasuk praksi Bando yang hampir bisa menyatukan Sujuran. Dengan tangan kanannya Senda dan Yamazaki, dan di bawahnya lagi ada Akutsu. Tetapi usaha mereka untuk menguasai Sujuran selalu digagalkan oleh trio Ebizuka yang selalu melawan Bando. Namun di sini Boya tidak memperdulikan itu. Beberapa hari setelah itu, Bando sudah masuk sekolah lagi setelah masa skorsnya selesai dan disambut dengan semua anggotanya. Di hari pertama Bando masuk sekolah, ia langsung ingin membantai trio Ebizuka agar misi untuk menguasai Sujuran bisa cepat tercapai. Sedangkan di atap, Hiromi menanyakan tentang Boya kepada Yasuda karena Boya yang telah mengalahkannya dan Mako hanya sekali pukul. Mendengar hal itu, Yasuda terkejut karena ia yang menyangka Boya hanya orang lemah yang mesum kepada wanita. Lalu Hiromi mengatakan jika mereka bertiga kalah dari praksi Bando, harus ada yang bisa menggantikannya agar Bando tidak mengambil seluruh Sujuran. Dan yang mampu menghadapi praksi Bando hanyalah Boya. Setelah pulang sekolah, Bando dan kedua tangan kanannya langsung melakukan aksinya untuk membantai trio Ebizuka, di mana ketika Hiromi, Mako, dan Pon pulang dengan jalan berpisah. Diawali dengan Pon dan Mako yang ditodong dengan pisau oleh anak buahnya Senda dan dibawa ke sebuah toilet untuk menghajarnya. Namun Mako menyuruh Pon untuk mencari Boya untuk membantunya, sedangkan ia yang akan melawan Senda dan anak buahnya. Lalu Pon berlari keluar dan menyuruh Mako untuk tetap bertahan. Di tempat lain, Bando mengincar Hiromi dan langsung menghajarnya dengan besi beberapa kali hingga tumbang. Setelah Pon menemukan Boya yang sedang jalan dengan Yasuda, ia meminta pertolongan agar bisa menyelamatkan Mako yang terkepung. Meski awalnya Boya menolak untuk membantunya, tapi ketika Yasuda mengancam Boya tidak akan dikenalkan dengan kakak ceweknya, akhirnya Boya pun langsung caw untuk membantu Pon. Lalu mereka berdua langsung meminjam motor orang yang tidak dikenal dan langsung menuju toilet. Sesampainya di sana, mereka langsung mencari Mako yang ternyata sudah hampir pingsan. Lalu Boya menyuruh Pon untuk membawa Mako ke rumah sakit menggunakan motornya, sedangkan ia yang akan melawan Senda dan kacungnya. Meskipun di awal ia sedikit terkejut karena jumlahnya banyak, tapi akhirnya ia langsung mengeluarkan jutsu salto dan langsung mengincar ketuanya dan menonjok hingga ngacleng sangat jauh. Melihat hal itu, semua anak buah Senda langsung kabur ketakutan. Setelah kejadian itu, Mako dan Hiromi dirawat di rumah sakit dan dijenguk oleh Yasuda yang memaksa Boya untuk menjenguk mereka. Meskipun Boya terus menolaknya, namun karena melihat suster cantik, ia langsung bersemangat untuk menjenguk mereka. Setelah itu mereka berdua bersantuy di pinggir kali karena bolos dari sekolahnya setelah baku hantam dengan praksi Bando. Ketika mengobrol, Boya mengatakan kalau ia akan menuntaskan masalah yang ia buat. Dengan kata lain, ia akan membantu trio Ebizuka. Mendengar hal itu, Yasuda terlihat senang dan ingin membicarakannya kepada mereka. Namun ketika berbalik, ia langsung dihajar oleh Yamazaki. Dan terlihat mereka dikepung oleh Bando dan anak buahnya yang mengincar Boya yang telah mengajar Senda. Dengan keadaan genting, Boya menggendong Yasuda untuk dibawa ke rumah sakit dan sedikit menghajar anggota Bando, bahkan mengancam Yamazaki yang telah mengajar Yasuda. Hingga akhirnya Boya lolos dengan mencegat ojek yang lewat dan mengatakan kalau ia yang akan mendatangi Bando. Beberapa hari setelah itu, Boya menepati janjinya dan mendatangi Yamazaki terlebih dahulu. Melihat kedatangan Boya, Yamazaki langsung kabur dan menyuruh anak buahnya untuk menghajar Boya yang terjatuh. Alasan ia kabur karena sebelumnya Yamazaki telah bertemu Senda dan ia mengetahui kalau pukulan Boya bukanlah orang yang harusnya dijadikan musuh.
karena pukulannya terhadap Senda membuatnya ingin tobat jadi berandalan. Merasa telah aman dari kejaran Boya, Yamazaki sedikit santai. Namun ketika mobil lewat, ternyata Boya nangkel di mobil itu dan langsung menghajar Yamazaki dengan satu pukulan. Dan target selanjutnya adalah ketua praksi, yaitu Bando. Di malam harinya, Boya dan trio Ebizuka sedang menunggu kedatangan Bando di tempat janjiannya. Dan tiba-tiba Bando langsung menusukkan pisaunya. Namun untungnya Boya bisa refleks dan hanya mengenai jidatnya. Dan terjadilah Baiwan. Meski Bando menggunakan pisau, tapi Boya bisa menghindarinya. Bahkan ia sedikit bermain-main saat mengajar Bando. Hingga akhirnya Bando harus tumbang di atas aspal itu dan diberi bacotan Boya. Dan akhirnya Bando pun kalah dengan ikhlas. Setelah Boya berhasil membantai dan mengalahkan praksi Bando, dengan cepat namanya tersebar luas dan menjadi bahan gibahan siswa SMA Suzuran. Bahkan mereka sudah membandingkan dengan sang monster Ringoman dan berharap mereka berdua bisa duel. Bersamaan dengan itu tiba-tiba monster Rindaman kembali ke sekolah karena sebelumnya ia yang tidak pernah masuk sekolah dan sering bolos. Dan kedatangannya itu hanya ingin mengetahui orang yang telah membantai praksi Bando dengan mudahnya. Lalu Hiromi pun memberitahu bahwa orang yang telah membantai praksi Bando sendirian adalah Boya Harumichi, siswa pindahan kelas 2 yang baru masuk ke Suzuran. Setelah Hiromi memberitahunya, tanpa banyak bacot Rindaman pun langsung pergi lagi dari sana. Di tempat lain, Boya yang seharusnya datang lebih cepat ke sekolah, ia malah nongkrong di WC dan menanyakan tentang Rindaman ke Yasuda. Lalu Yasuda pun memperingatkan Boya untuk tidak nekat melawan Rindaman karena dia adalah monster sesungguhnya. Yang dimana kita tahu di era Genji sampai sekarang Rindaman belum pernah kalah sekalipun di setiap baku hantam. Dan ia juga dirumorkan telah membunuh ayah tirinya saat Rindaman masih di SMP. Tapi berbeda dengan Boya, semakin ia dilarang semakin ia ingin melawannya. Saat mereka berdua akan melanjutkan perjalanan ke sekolah, sekarang malah Yasuda yang mendadak sakit perut dan kembali ke WC. Ketika Boya menunggu Yasuda sambil nyebat santuy, tiba-tiba Rindaman datang ke sana. Dan inilah awal pertemuan kedua monster Suzuran. Dan dengan tololnya Boya malah menanyakan rumor tentang Rindaman yang pernah membunuh. Tanpa banyak bacot, Rindaman pun langsung menyiku dan menghajar Boya hingga ngacleng dan tumbang. Ketika sadar, Boya yang tidak terima, ia pun memutuskan untuk mencari Rindaman untuk balas dendam karena telah menghajarnya tiba-tiba. Di mana ia sedang mencari Rindaman, namun yang ia temui selalu waria berambut merah. Namun akhirnya Boya pun berhasil menemukan Rindaman di atas jembatan. Kemudian ia pun mengajak Rindaman pergi jalan-jalan ke bawah jembatan. Bersamaan dengan itu di atap sekolah, Hiromi and the Gang yang mengetahui Boya telah dihajar oleh Rindaman, ia mengajak Yasuda untuk pergi ke tempatnya Katsuragi dan mencari info tentang Rindaman. Yang dimana kita tahu Katsuragi adalah satu-satunya orang yang dekat dengan Rindaman. Dan bisa kita ketahui Katsuragi juga pernah jadi salah satu petinggi Suzuran. Dan bahkan ia juga yang membuat genjatan senjata dengan sekolah Hosen agar tidak terjadi peperangan lagi. Tapi saat Genji masuk ke Suzuran, di sana genjatan itu malah dihancurkan olehnya, yang membuat sekolah Hosen dan Suzuran berperang kembali. Singkat cerita, Hiromi dan Yasuda pun sampai di tempat kerjanya Katsuragi. Di sana Hiromi pun meminta Katsuragi untuk menceritakan tentang Megumi Hayashida, bukannya Rindaman. Namun sebelum bercerita, kebiasaan Katsuragi yaitu minta sebat dulu. Lalu Katsuragi menceritakan tentang Rindaman, aka Megumi Hayashida, yang dirumorkan pernah membunuh ayah tirinya sendiri, yang membuat Megumi mendapatkan julukan Rindaman. Yang ternyata saat Rindaman masih kecil, ayah tirinya itu sangat menyayanginya, yang membuat saudara tirinya cemburu dan berniat untuk membunuh ayahnya. Saat Rindaman pulang sekolah, ia tidak sengaja melihat saudaranya yang sudah menusuk ayah tiri Rindaman. Melihat hal itu, Rindaman mencoba untuk merebut pisau itu, tapi tak disangka pisau itu malah tertancap di perut saudaranya dan tewas. Semenjak kejadian itu, Rindaman menyangka semua itu adalah kesalahannya dan sangat berpengaruh dalam hidupnya, karena Rindaman yang menjadi pendiam namun ditakuti oleh semua siswa Suzuran karena ukuran badannya. Setelah Katsuragi mengetahui ada orang yang menantang Rindaman dari Hiromi, ia mengatakan kalau Rindaman tidak mungkin kalah dalam pertarungan Baiwan. Lalu ia minta sebat lagi sebelum bekerja. Setelah mendapatkan info tentang Rindaman, Hiromi dan Yasuda pun pergi dari sana.
Kembali ke scene di mana Boya dan Rindaman sudah siap untuk baywan di bawah jembatan, di mana Boya malah menipu Rindaman kalau ia mempunyai awan kinton, dan setelah tertipu Boya langsung menghajarnya. Yang ternyata pukulan itu adalah pukulan balas dendamnya, karena sebelumnya Boya yang juga belum siap saat Rindaman menghajarnya hingga KO. Setelah itu terjadilah pertarungan yang serius dan saling jual beli pukulan dan penentu siapa yang terkuat. Meski Boya hampir kalah, namun ia terus bangkit dan kembali baku hantam. Hingga akhirnya dengan pukulan terakhir mereka yang sama-sama mengenai banget membuat mereka berdua terpental. Sedangkan Boya terjatuh ke sungai dan pingsan. Dan ketika Rindaman sadar, ia menyangka kalau telah kalah. Dan Boya pun begitu, ketika ditemukan oleh kakek legend di sungai, ia menyangka kalau telah kalah dari Rindaman. Ia baru merasakan pukulan seperti itu, dan pertarungan dua monster itu keluar dengan hasil imbang. Kemudian Rindaman pun memberitahu Katsuragi bahwa ia telah kalah oleh Boya. Sedangkan Boya memberitahu kepada Yasuda bahwa ia telah kalah dari Rindaman. Di atap sekolah, Yasuda langsung menceritakan kepada Hiromi tentang kekalahan Boya. Tidak lama kemudian Akutsu and the Gang datang ke sana yang memohon kepada Yasuda untuk bergabung ke Harumichi Family. Dan disinilah Yasuda mulai kepikiran dan berniat untuk membuat geng Harumichi Family, dan ia akan menjadi orang nomor 2 di Sujuran ketika sekolah itu bisa disatukan. Karena trio Ebizuka yang juga mendukungnya dan menjadi pasukan bayangan di bawah bendera Harumichi Family. Malam harinya Boya tidak sengaja bertemu dengan Rindaman dan Katsuragi, dan di sana pun mereka berdua malah adu bacot dan kukuliran. Karena mereka berdua yang belum mengetahui pertarungannya itu hasilnya imbang. Karena itu membuat jantung Boya hampir copot karena bisa bertemu dengan Rindaman di situasi seperti itu. Jin berganti kepada geng The Front of Armament atau TFOA yang mulai bergerak dengan mencari Bando and the Gang karena telah mempermalukan geng TFOA yang dihancurkan oleh Boya sendirian. Diawali dengan mencegat dan menghajar Senda hingga babak belur dan menanyakan di mana Bando berada. Lalu kita diperkenalkan dengan pemimpin TFOA generasi ketiga bernama Kunao Hideyomi, dan orang nomor 2 sekaligus yang terkuat di geng itu bernama Kunao Ryushin. Setelah itu Yamazaki yang sudah tertangkap dimanfaatkan oleh TFOA agar Bando bisa keluar dari persembunyiannya. Ia lalu menghubungi Bando dan mengajaknya untuk bertemu. Namun ternyata itu adalah jebakan dan Yamazaki telah berkhianat. Lalu di sana Bando pun langsung dikeroyok oleh TFOA. Meski ia sempat melawan, namun akhirnya Bando pun tetap tumbang karena ditabrak motor dari belakang. Dan ternyata Yamazaki yang sudah berkhianat juga langsung dikeroyok oleh TFOA. Di sekolah, Harumichi yang baru mengetahui bahwa ia sudah telah membuat geng bernama Harumichi Family dengan mengangkatnya menjadi pemimpin gengnya, ia pun langsung menghajar Yasuda karena telah membuat geng itu tanpa sepengetahuannya. Ditambah ia yang tidak mau memiliki anak buah dan disebut sebagai pemimpin Sujuran. Saat ia akan pergi dari sana, tiba-tiba Mako mencegahnya dan ia pun akan memperlihatkan kaset enak-enak. Karena Boya yang sangean, ia pun memutuskan untuk tidak jadi pergi dan mendengarkan Hiromi yang sedang menceritakan tentang geng TFOA. Karena TFOA yang akan mengincar Boya untuk balas dendam atas hancurnya praksi Bando. Dan akan terjadi perang besar-besaran dengan Sujuran karena para siswa yang akan membela Boya. Boya yang mendengar hal itu memutuskan untuk pergi dari sana dan tidak memperdulikan bacotan Hiromi. Dan ia juga menyuruh Hiromi and the Gang untuk tidak ikut campur dalam urusannya. Dimana kita tahu Boya yang tidak ingin Hiromi dan kawan-kawan ikut terlibat dengan TFOA. Dan film pun selesai dengan memperlihatkan Boya yang sedang menghulang sebelum ia menyerang TFOA sendirian. Untuk kalian yang penasaran dengan episode selanjutnya, kalian bisa baca di manga Cross X Wash.